Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Mirza Putra Elia, absen 9 dari kelas 11.5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Poin-poin yang saya akan bahas di sini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua lokasi dan pembagian wilayah, ketiga dinasti penguasa, yang keempat ada pemerintahan dan raja-raja terkenal, 5 faktor keruntuhan, 6 peninggalan sejarah, dan yang terakhir nomor 7 ada agama dan kepercayaan. Sebelumnya, latar belakang Kerajaan Mataram ini adalah Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang. Adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Namun pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat kini. Saya akan membahas lokasi dan pembagian wilayahnya. Awalnya, Kerajaan Mataram kuno ini pusatnya berada di Jawa Tengah, terutama di sekitar wilayah Yogyakarta dan Kedu. Namun pada masa pemerintahannya Raja Empu Sindok, pusat kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur karena adanya bencana alam yang diduga letusan gunung berapi. Namun ada juga dugaan bahwa Kerajaan Mataram ini terkena serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan di Jawa Timur dikenal sebagai Medang Kemulan. Dan di sini saya akan membahas dinasti penguasa. Dinasti Sanjaya merupakan dinasti yang menganut agama Hindu dalam kurung Siwa. Raja pertama dari dinasti ini adalah Raja Sanjaya. Wilayah kekuasaan dinasti Sanjaya mencakup bagian tengah Jawa, yang kemudian berkembang di bawah penerus-penerusnya seperti Rakai Pikatan. Yang kedua di sini ada dinasti Sailendra. Dinasti ini dikenal sebagai penguasa yang menganut agama Buddha Mahayana. Salah satu peninggalan penting dari dinasti Sailendra ini adalah Candi Borobudur. Raja terkenal dari dinasti ini yaitu Raja Samaratungga. Dan saya akan membahas poin pemerintahan dan raja-raja terkenal. Di sini ada 4 raja-raja terkenal dari kerajaan tersebut. Yang pertama saya akan membahas Raja Sanjaya. Raja Sanjaya itu dia memegang kekuasaan pada abad ke-8. Raja Sanjaya sendiri adalah pendiri dinasti Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang memeluk agama Hindu Siwa dan memperluas kekuasaan Mataram kuno. Yang kedua ada Raja Rakai Pikatan yang berkuasa pada abad ke-9. Raja dari dinasti Sanjaya yang menikahi Pramodawarni, putri dinasti Sailendra, dan berhasil menyatukan kedua dinasti. Dan yang ketiga di sini ada Raja Samaratungga yang berkuasa dari abad ke-8 hingga abad ke-9. Raja ini Raja Samaratungga itu raja dinasti Sailendra yang memerintahkan pembangunan Candi Borobudur. Dan yang terakhir di sini ada Raja Empu Sindok yang berkuasa pada abad ke-10. Raja ini adalah raja yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan dia yang mendirikan dinasti baru di wilayah tersebut. Dan berikutnya saya akan membahas faktor keruntuhan dari Kerajaan Mataram kuno. Seperti yang tadi kita bahas, Kerajaan Mataram kuno itu dia runtuhnya karena adanya bencana alam dan adanya dugaan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi di sini kita akan bahas faktor bencana alam yang pertama ya letusan gunung berapi dan juga serangan dari luar dalam kurung Kerajaan Sriwijaya menjadi alasan perpindahan pusat dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi faktor keruntuhannya Kerajaan Mataram kuno itu bukan cuma sekedar letusan gunung berapi, tapi di sini juga ada dugaan ada serangan dari luar yang diduga Kerajaan Sriwijaya yang menyerang Kerajaan Mataram kuno. Dan itu yang menjadi alasan kenapa pusat pemerintahannya itu pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Akhirnya pada sekitar abad ke-10, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran dan kekuasaannya di Jawa Tengah berangsur-angsur melemah di Jawa Timur. Kerajaan Medang kemudian juga mengalami kemunduran dan berakhir pada abad ke-11. Oke, jadi di sini ada peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kerajaan Mataram kuno meninggalkan banyak peninggalan budaya berupa candi-candi, prasasti, dan karya sastra.
Beberapa candi terkenal yang dibangun pada masa Mataram kuno antara lain yang pertama itu ada Candi Borobudur yang dibuat oleh penganut agama Buddha, yang kedua Candi Prambanan yang dibuat oleh penganut agama Hindu, dan dua terakhir itu ada Candi Suwu dan Candi Mendut. Agama dan kepercayaan. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang multi religi